Halo, sahabat Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Putra mau buat vlog ke SMA 2 ya, sambil kita ngikutin gimana sih sekarang perubahan dan udah apa aja kemajuan yang di situ. Ya, untuk kamu alumni SMA 2 yang rindu dengan SMA 2 sekarang, ikutin terus ya. Yuk, kita ikutin. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di depan SMA 2. Yuk sekarang kita turun sambil kita lihat apa aja sih perubahan yang udah ada di SMA 2 sekarang. Yuk ikutin terus ya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Putra. Sekarang kita udah ada di SMA 2. Sekarang kamu ikuti terus apa aja udah perubahannya. Ini sekarang Putra lagi di depan halaman SMA 2. Dulu kalau teman-teman ingat, di sini ada kolam ikan, ya ikan mujair gitu kan. Nah, sekarang kolam ini udah dijadi taman. Terus dulu di depan sini ruangan kelas 21. Sekarang dan masalahnya udah bertingkat, tingkat 2. Nanti tingkat ini sudah jadi sampai kecil. Di sampingnya ruangan ada kamar mandi juga ya. Tapi kayaknya kurang terurus dan kayaknya kamar mandinya. Ini sekarang udah ada jalan tembus ke samping. Nah, dulu di sini kalau teman-teman ingat kita ada tempat jualan goreng-gorengan dulu kalau nggak salah di siapa ya yang megang Bang Pungki kurasa kalau nggak salah dulu di sini yang jualan Bang Pungki. Nah, kita sekarang di sini dulu ruangan kelas 21, sekarang katanya kelas 12-1. Kita lihat lagi ngapain. Inilah sekarang wajah-wajah adik-adik siswa SMA 2. Kayaknya mereka lagi main keyboard, musisi kayaknya, pecinta musik mungkin ya. Jadi ini adik-adik katanya lagi mempersiapkan acara reuni alumni untuk 8 Agustus di sekolah. Ya, semoga bakat dan mereka dapat dikembangkan dan didukung tetap oleh sekolahnya dan dikembangkan lagi sama pemerintahnya. Ya, kalau nggak kita kembangkan minat dan bakat generasi muda ini, ya siapa lagi akan mengurus kita nanti ke depannya. Ya, makasih ya adik-adik untuk perhatiannya. Permisi, sekarang kita lagi di kelas 12-2. Dulu namanya kelas 22. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak perubahan sih, cuma beda cat sama aksesorisnya gini, sama kursi-kursinya. Dulu kita kursi sekolah pakai kayu, sekarang udah mereka pakai plastik. Nah, terus papan tulisnya, dulu kita pakai papan tulis papan, sekarang udah ada billboard. Tapi kalau kelakuan siswanya sama aja ya, pasti hobi coret-coret dinding gitu ya. Ya pasti kurang bertanggung jawab lah kayaknya. Ya kita cari lihat lokal-lokal yang lain. Nah ini sekarang sahabat Putra lagi di posisi di depan kantin. Dulu kantinnya dari sini masuk ke dalam,
Dari sini jalan belakang tangga. Di sini kita dulu sering beli makanan, gorengan, tahu, bakwan, sama nasi goreng, sama ada lontongnya khas wak kantin, wak perempuan. Nah, di belakangnya kantin ini ada kamar wak kantin. Nah, dulu Bang Pungki, kalau bagi yang ingat-ingat teman-teman, ya mari. Bagi teman-teman yang masih ingat, dulu di sini kita di samping tempat ibu kantin jualan, wak kantin jualan, kita ada soban-sobannya di situ sering ngumpul-ngumpul cowok-cowok. Nah, kamar mandi di samping. Nah, jadi kamar dulu wak kantin tinggal, sekarang udah jadi kayaknya udah jadi musola nih. So, memang sih lebih rapi ya, lebih bagus kayak. Nah, di sini dulu ada ruang WC untuk perempuan. Di samping sini WC untuk kamar mandi BAB. Di sini untuk BAB. Ini BAB-nya. Sekalian tempat ada wudhu. Ya, sekarang kita mau lihat penambahan lokal dari SMA 2. Sekarang udah bertingkat. Dulu hanya satu tingkat, sekarang udah bertingkat. Yuk, mari. Yang pacaran sama Marga Tambunan, Bang Tambungan. Ya, ini kelakuan orang jahil juga ya. Nah, ini sekarang kita udah di depan lokal. Di sini kelasnya itu 11 MIA 3. Ini penambahan ini. Penambahan dari ruangan SMA 2. Nah, dulu sekolahnya gini, kita kursi papan, meja, tempat papan, tapi papan tulisnya papan bukan bimbo. Nah, ini lebih padat ya sekarang ya. SMA 2 nya padat dan berisi. Jadi mungkin arsitekturnya dari sekolah ini sekarang gimana caranya memanfaatkan lahan yang seminimal mungkin ini jadi serba fungsional, bisa bermanfaat, dipakai semua tanah itu, jadi kayak taman-taman atau apanya sudah ada lagi kan. Dan kita lihat ke ruangan lain. Ini lokalnya nggak ada merek, jadi lokal tanpa nama. Tapi di lokal ini lebih rapi karena kursinya udah disusun semua, meja-mejanya udah dirapatin, ruangannya sudah mulai bersih. Sama kayak kita dulu waktu sekolah. Jadi dulu wali kelas putra itu namanya Ibu SOS Simanjuntak. Jadi ibu itu kalau kita libur sekolah, waktu di minggu tenang itu kursi meja semua dirapatin, suruh rapatin. Sebelum anak-anak pulang, rapatin mejanya. Iya bu, itulah dulu kak. Iya seperti inilah kita dulu. Dirapatin mejanya, kursinya. Ya memang masa-masa SMA, masa-masa paling indah katanya ya. Ya semoga lah. Ayo kita lihat yang lain. Ya ini lokal yang baru juga di lantai 2. Kamu boleh lihat perubahannya.
Ini asbesnya kayak ada bintang-bintang gitu. Jadi di sini siswanya lebih kreatif ya, dan mungkin gurunya lebih fair, lebih menerima ide-ide masukan dari pelajar, adik-adik pelajar, adik siswa SMA 2 sekarang. Kita lihat yang lain-lain juga, mungkin seterusnya kru akan meliput semua ruangan yang di SMA 2 ini. Ya, kamu tetap ikutin ya. Ini ruangan yang baru. Ini ruangan baru. Lebih bersih. Nah, kalau Putra bilang untuk sahabat Putra, ya ini termasuk lokal yang bersih. Ada sapu, sampah, papan tulisnya juga bersih, aksesoris sampahnya bagus, kursinya dan meja sudah tertata dengan rapi, ya bagus. Very good untuk wali kelas dan siswa yang ada di ruangan ini. Nah, ini yang paling istimewa. Ini ada daftar piket 12 MIA 4. Ada daftar piketnya. Nama ibu bapaknya wali kelasnya Harliana Nasution. Good job. Good job, Ibu. Ini ruangannya MIA 12/4. Nah, ini bagus juga nih, tertata rapi, lengkap. Ada ketuanya, sekretaris, bendahara, wali kelasnya Ibu Junianti Pohan. Nah, ini struktur kelasnya. Berarti wali kelasnya tertib. Nah, yang nggak kalah pentingnya di ruangan ini ada panduan kehidupan. Nah, ada kitab Al-Quran. Nah, inilah modal utama kita hidup sampai kita kuliah kelak. Jadi untuk adik-adik pelajar ini memang harus tetap kita amalkan. Ya, semoga harapan kita sendiri, siswa-siswi SMA 2 di masa yang akan datang dan juga lebih bertakwa lagi, lebih giat lagi belajarnya untuk menggapai cita-cita dan dapat membanggakan orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mana ya? Kalian ini sebenarnya adalah masa muda yang harus kalian dapat itu di masa yang akan datang, masa depan. Jangan terlena dengan masa muda. Harus pikirkan masa depan itu. Ayo kita yang lain. 3. Ya, ini juga Putra tunjukin ruangan tambahan juga ya. Untuk SMA 2 kamar mandi untuk toilet putri ya. Nah, kalau toilet putri memang selalu lebih bersih daripada toilet pria. Tapi kalau dari apa ini ruang kesiswaannya nih, coba deh nih, ruang kesiswaannya kayak kurang terurus deh, kurang rapi, kurang bersih. Ini ruangan perpustakaan. Di sini ruang perpustakaan, tapi dikunci. Dulu ruangan perpustakaan kita di bawah, di samping ruangan PKS. Ini kita masih
Sekarang Putra masih tetap di lantai 2, ruangan baru tambahan dari SMA 2. Pasti. Mia 3. Di sini ruangannya bersih, rapi, dan ruangannya simpel. Bagus juga wali kelasnya, very job, good job. Ini ruangan 11 Mia 2. Ini 11. Yuk masuk. Di ruangan 11 Mia 2 yang paling unik itu nama-nama dari yang banyak, dari siswanya dibuat kayak apa namanya, TTS, teka-teki silang. Jadi bagus, kreatif. Memang generasi muda itu harus kreatif dan berjiwa berinovasi yang positif. Jangan ya terlena dengan yang kayak Putra katakan tadi, jangan terlena dengan aura yang negatif. Masa mudamu itu untuk masa depan. Ruangannya juga bersih, rapi, meja kursi semua tersusun dengan rapi. Ya semoga aja adik-adik yang namanya di depan, di belakang ini bisa lebih giat lagi, dapat membanggakan kedua orang tuanya dan berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya kota kita, Kota Parangtritis. Ya, demikian liputan Putra untuk penambahan lokal di lantai 2 SMA 2. Sekarang kita mau turun ke bawah, kita mau liput di lokal-lokal yang di bawah udah apa aja perubahannya. Yang istimewa di sini SMA 2 itu kan sama SMA 1 sampingan. Jadi satu tingkat-tingkat di sana itu nampak tuh SMA 1. Nah, ya kamu ikutin juga terus ya. Ini dulu waktu Putra masih kelas 1 sama kelas 2, di sini dulu ruang laboratorium sampai ke belakang. Kita lantainya papan. Nah ini buktinya bukan ruang lab, ada wastafel. Di sini tuh kita ruang lab. Jadi Putra itu masuk SMA 2 tahun 2003, tamat 2006. Nah, di sini kan kita lihat. Jadi dulu untuk teman-teman sahabat Putra yang masih ingat, dulu kita sering ke sini sama Ibu Inong, guru biologi kita. Terus kalau ada arahan-arahan dari tamu, kayak bimbingan-bimbingan dari pemerintah, himbauan-himbauan, nah kita kumpulnya di lab. Ini bagus juga nih, agak unik nih, ada kayak gudang. Kunci kayak gudang. Gudang, nah mungkin kita nggak tahu lah entah gunaannya buat apa ini.
tapi ini gudang kayak. Nah, sekarang kita liput ke samping. Nah, ini kayaknya lokal. Nah, ini kayak sinkron dengan ruangan yang samping. Connecting. Ini ruangan connecting dengan ruangan yang sebelahnya tadi bekas lab. Ini kayaknya gudang. Iya, gudang. Tapi ada ini barang-barang elektronik, mungkin praktek untuk anak-anak IPA kali ya. Ada mesin-mesin elektro kayaknya. Selesai. Inilah sambungannya kan, bekas lab, bekas kapal. Dulu labnya dulu panjang. Ya kamu bayangin aja dari ruangan yang samping sampai sini. Kira-kira ada 20 meteran. 20 meter. Nah, ternyata ini ruangan 11-1. Ini ruangan 11-1. Nah, di sini yang Putra bilang unik itu, kenapa? Kita di sini langsung bersambung dengan SMA 1. Tetanggaku, idolaku dulu. Sekarang kita ikut yang bagian bawah ya. Nah, ini sekarang Putra udah berada di depan lokal 10 Mia 1. Dulu Putra lokalnya di sini. Dulu namanya kelas 12. Kelas 12. Ini ruangannya tuh. Kayaknya ini baru dibersihin deh. Bagus. Ruangannya bersih. Nah, untuk teman-teman sahabat Putra yang masih ingat dengan ruangan ini, ayo nanti komen di grup ya. Kamu masih ingat nggak yang dulu duduk di sini siapa aja? Dulu Putra duduk di sudut situ. Jadi dari kelas 1, kelas 2 Putra duduk selalu di sudut belakang. Kelas 3 sama ibu wali kelas, ibu SD buat ke depan. Nah dulu yang di sini. Dan wali kelas kita dulu sini ibu, bukan ibu sih ya, Pak Edi kurasa. Wali kelas kita nanti Pak Edi. Nah nanti kita insya Allah wawancara dengan Pak Edi. Kebetulan beliau tadi lagi di sini. Nah, ini rehab, kayaknya lagi direhab. Nah di sini kalau teman-teman ingat, kita dulu ada kantin di sini, kantin kecil, cabang dari Wak kantin yang tadi di sana, yang di dekat kamar mandi. Nah di sini yang dulu yang jualan namanya si Anggi. Nah, jualan gorengan apa gitu kan. Nah, ini dulu namanya kelas 13. Ini dulu kelas 13. Dulu ini musola. Ini dulu musola, tapi sekarang kayaknya udah jadi gudang. Nah ini dulu waktu kita masih sekolah nih. Ini dulu taman untuk taman depan kelas. Nah di sini dulu ruangan 14. Dulu semua taman. Ini ruangan 15. Ruangan 15. 14 tadi dikunci.
Ini 15. Nah sekarang namanya jadi 10 Mia 4. Nah, yuk ini sekarang dulu waktu kita sekolah ini dulu Kak kamar mandi. Ayo kita lihat sekarang. Nah ini dulu ini kamar mandi. Sekarang masih tetap kamar mandi. Nah, buat teman-teman, sahabat Putra yang dulu kira-kira di sini merokok dan sering kedapatan sama Pak Ali, sekarang lokasimu sudah berubah, bukan seperti dulu lagi. Ini tambahan lagi dari SMA 2, ada ruang lab kimia, ada meja tenis meja, ada lemari juga, tapi kurang terurus sih. Kayaknya seperti dibiarin gitu aja. Ya untuk masukan buat kebersihan SMA 2 dan siswanya gitu. Sekolah kita itu harus dijaga kebersihan lah, karena tempat kita menimba ilmu ya nggak boleh kotor lah. Gimana kita mau nyaman, enak belajar kalau ruangan kita, tempat kita menimba ilmu itu nggak bersih gitu. Untuk masukan ya untuk kepala sekolah SMA 2 dan untuk siswanya juga petugas kebersihannya, yang mudah-mudahan kedepannya lagi bisa ditingkatkan lagi untuk menjaga kebersihan di sekolah kita ini, sekolah kita cinta ini. Yuk sekarang kita ke depan. Ya ini sekarang kita udah di depan. Jadi dulu waktu kita sekolah ini dulu hanya jalan. Sekarang udah ada tangga kayak yang tadi kita turunin. Dulu di sini ruangan 3 IPA 3, 3 IPS, 3 IPA 3 ya, 3 IPA 3. IPA 3. Dulu di sini IPA 3. Dikunci. Di sini ruangan IPA 3. Ini dulu ruangan IPA 2. Ini dulu ruangan IPA 2. Sekarang udah jadi ruang guru. Ruang guru. Ini kalau posisi apanya tetap, yang benderanya tetap. Jadi di sini dulu ada podium. Kalau pembina pelajaran, kepala sekolah menyampaikan arahan dan bimbingan kepada siswa, di sini dia berdiri. Nah, nanti diliput ke depan. Di inilah lapangan SMA 2. Yang istimewa karena kepala sekolah atau ketua PKS-nya di atas di podium itu nampak itu siswa-siswa yang tidak pakai topi itu bakal disuruh ke depan. Jadi dibuat malu gitu kan. Yang nggak pakai topi di depan, di strap selama 1 mata pelajaran. Nah ini mading. Kalau posisi madingnya tetap. Mading tetap seperti ini. Tapi dulu ada kacanya. Jadi dulu di mading ini waktu Putra kelas 3 ada itu Katakan Cinta. Karena dulu ada reality show Katakan Cinta. Nah, di sini juga dulu ada Katakan Cinta. Jadi kalau ada yang naksir sama calon pacarnya atau ceweknya cowok gitu, nah dari dibuat inisialnya siapa gitu. Baru ada juga kata-kata puisi atau cerpen. Nah, di sini tuh dulu. Jadi tiap minggu ganti sih. Nah, sekarang kita mau masuk ruang IPS 1. Nah, ruangan IPS 1 itu lagi dibersihkan. Lagi dicat. Dulu kita papan
refleks bukan jempol. Nah, dulu putra duduknya di sini. Duduknya di sini. Ruang meja guru di sini. Nah, tapi kejahilan kami dulu, wali kelas Ibu SOS selalu bilang, anak-anak buat apa dulu ya, benar ruangan kita biar tahu kalian duduknya di mana aja, nggak boleh pindah-pindah, bikin kupas foto. Ya Bu, ternyata itu donor-donornya hanya bertahan 1 minggu, udah disobek. Jadi kejahilan kami dulu, ganti guru, ganti tempat duduk, ganti guru, ganti tempat duduk, nggak pernah ada kesamaan kecuali ibu itu masuk. Kalau ibu itu masuk, kami selalu tempat di posisi kami semula. Tapi kalau udah guru yang lain masuk, kami selalu roket-roket. Karena putra duduknya di depan, karena udah ke belakang, karena udah ke mana-mana. Terus kalau teman-temannya kami dulu ya, kami di ruangan ini di IPA IPS 1, kami di ruangan ini 3 IPS 1. Teman-temannya kami selalu menghormati guru. Kami selalu menyayangi guru kami. Nggak ada kayak zaman sekarang itu murid yang membantah atau yang kayak di berita-berita murid yang laporin gurunya karena kena pukul. Dulu kan kalau dipukul, aduh, gitu aja. Nggak ada dilaporin sama orang tua. Karena apa? Guru itu adalah gudang ilmu. Guru itu adalah tempat kita belajar. Jadi kalau kita tidak menghargai guru, ya tidak akan ada ilmu yang kita dapat. Karena apa? Bayangkan, pukulan seorang guru itu bisa menimbulkan sisi positif. Kenapa? Karena kita sebagai siswa akan merasa jerah dan kita akan merasa takut melakukan kesalahan ketika guru itu memukul. Nanti bapak itu marah, nanti bapak itu gini, ibu itu nanti itu merepet gini-gini. Terakhir kita tidak melakukan kesalahan yang sama agar guru itu tidak marah lagi. Jadi sahabat putra, untuk teman-teman, bersyukurlah Anda jika Anda memiliki guru yang sayang kepada Anda. Berarti insya Allah Anda akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diajarkan. Ya, tuh, ini sekarang ruang guru. Sekarang ruang guru. Dulu namanya ruang PKS, sekarang dulu namanya ruang BP. Nah, ini ruang BP, dulu namanya ruang PKS ya. Ada wifi-nya loh. Ini dulu ruangan IPS 2. Ini dulu ruangan IPS 2. Kunci. Lagi ngecek di dalam Ya, dicek ya, Bu. ada meter berapa banyak? Ini kita lagi bareng sama ibu guru yang ngajar sekarang. Dulu kan udah ngajar di sini juga sebenarnya. belum Ya, saya masuk di sini. berarti saya tamat, ibu masuk. Yang istimewa dari SMA 2 sekarang ada ruang lab komputer. Alhamdulillah ada. Ini ya Bu. Nggak ada orang di 2006 belum ada. Ini ruang lab komputernya. Jadi ibu-ibu sekarang udah, karena tidak ada sekolah, ibu-ibu semua daring sama siswa-siswanya. Ada siswanya Bu ya? Siswanya tidak datang ya Bu? Iya, siswanya dalam jaringan. Bikin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat putra, sekarang saya lagi sama Ibu bahasa Inggris dulu. Ibu Ros Wita. Nah, jadi istimewanya Ibu ini percakapan bahasa Inggrisnya mantap. Suaranya kuat, jelas, dan selalu berbicara tentang internasional dan pariwisata. Iya.
sedikit-sedikitnya Bali. Iya. Gimana? Apa perbedaan siswa yang zaman Putra dulu sama sekarang? Bedanya banyak sekali lah. Kalau dulu kan karena belum ada teknologi dan belum banyak game-game, Iya. jadi lebih rajin saya rasa. Sekarang orangnya nggak fokus, pikirannya ke game. Orang sudah tergantung kepada teknologi ini. Kadang-kadang dia main game kurasa malam sampai malam kali, paginya kan Iya. enggak gitu lah. Iya. Itu untuk generasi muda bolehnya main game, tapi bagilah waktunya ya kan. Itu entertainment. Kita juga harus menggunakan teknologi, cuman kalau entertainment ya waktu luang, kalau waktu belajar ya kan. Menurut ibu, kita nggak bisa refuse teknologi kan, kita harus menerimanya karena teknologi ini hebat. Cuman manusianya, usernya ini yang harus define time ya kan, membagi waktunya. Menurut ibu ya. Excellent. Ya, sekian dulu dari Ibu Roswitanya. Kita harus undur diri karena beliau sebenarnya lagi mengajar juga ini walaupun daring. Iya betul. Sampai jumpa lagi untuk sahabat Putra, kita ke ruang lain. Iya. Permisi ya Bu. 3. Ya ini kita lagi di lokal 11 list 1. Jadi di ruangan ini apa ya? Agak kreatif, memang kreatif lah. Bisa dibilang kreatif karena ada kayak gambar-gambar kayak di kafe-kafe gitu di resto, motif-motif dindingnya dan motif-motifnya. Ini lokalnya dia bersih ya, lumayan bersih. Tapi satu sih kekurangannya bolong. Ini bagusnya ini harus ditutup biar jangan istilahnya merusak pemandangan gitu. Kalau dekorasinya ya upgrade lah, terus udah ada infokus ya untuk menunjang pelajaran bagus, udah ada infokus ya, semoga dapat diperbaiki lagi kekurangan di ruangan ini. Sayang sih kalau nggak diperbaiki. Ya kita ruangan yang lain. 3. Ya ini ruangan 11 Page 2. Ini dulu namanya ruangan 23. Ya 23. Ini ruangannya. Ya di dalam ruangan ini kreatif. Ada apa namanya burung kertas untuk sebagai dekorasinya. Wali kelasnya sama ketua kelasnya kreatif, bagus. Ada juga itu kayak bikin apa variasi gitu, kayak motif-motif batu bata. Ya sih. Tapi semoga ke depan ruangan ini bisa diperbaiki lagi, dirapiin lagi, dicat, ya. Karena kebersihan mempengaruhi bagaimana kita belajar di dalam ruangan kita, Pak. Kalau ruangan itu bersih, kita belajarnya enak, nyaman, dan mungkin ilmu yang kita dapat lebih cepat menangkap ke dalam pikiran kita daripada ruangan itu kotor. Masukkan juga ini untuk ketua kelasnya dan wali kelasnya agar ini ruangan dibersihkan. Oke, sekarang kita mau coba nyari guru yang dulu sempat ngajar sama Putra. Oke, Putra, sahabat Putra ikuti terus ya. Hari ini Putra sudah meliput ruangan lokal tempat belajar mengajar siswa-siswi SMA Negeri 2, dan alhamdulillah dapat respon yang positif dari guru-guru yang mengajar di SMA 2. Alhamdulillah Bapak Ibu guru masih banyak yang mengajar di waktu Putra sekolah, dan masih ada juga yang mengajar di sini. Beliau alhamdulillah bersih sehat, ya masih awet muda juga. Ini tadi Putra baru koordinasi dengan Bapak Ibu guru, Pak Muda dan Pak Edi. Beliau menawarkan
untuk mengadakan diskusi besok pagi. Kita mengadakan diskusi lagi untuk mengenai apa-apa aja sih sekarang yang udah terjadi di SMA 2, perubahannya udah gimana aja sekarang, siswanya gimana, semua deh. Kita akan membahasnya besok. Besok akan kita pelajari lebih jelas lagi. Jadi buat sahabat Putra semua, jangan lupa subscribe channel YouTube Raja Putra HRP, like dan share videonya. Insya Allah kita akan buat part 2-nya besok. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.